Oke, halo teman-teman peserta lulus SNBP Unsil 2026 ya. Kali ini kakak akan membahas ya untuk daftar ulang dan jadwalnya ya untuk yang ke Unsil. Dan teman-teman ya, jangan lupa kalau yang belum cek ya segera cek dan kunjungi segera untuk daftar ulangnya ya. Karena akan dimulai 2 April ya, rata-rata semua PTN akan memulai registrasi ulangnya pada besok hari ya. Sebelumnya kakak ucapkan selamat buat teman-teman yang lolos di jalur SNBP ya. Alhamdulillah, perjuangan akhirnya bisa lolos nih ya, karena emang sulit banget guys untuk menembus Unsil ya. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama kakak Dede Aji Suptiandi ya, founder Unsil Story ya ke teman-teman. Untuk sharing berbagai info juga yang belum konfirmasi ya bisa segera WA ya untuk jadwal registrasi ya, info kampusnya, kosan ya, dan lain sebagainya bisa konfirmasi teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau nanti misalkan ada pertanyaan ya boleh ditulis kolom komentar ya. Terus ya bagi kalian yang sudah join grup bisa bantu sebarkan juga ke temennya ya. Untuk karena daftar ulangnya dimulai 2 April ya nih ya untuk tahap pertama ya. Jadi buat teman-teman yang sudah lolos itu wajib melaksanakan registrasi daftar ulang ya. Kalau nggak melaksanakan daftar ulang gimana ya? Nah, itu berarti kalian tidak lanjut ya untuk kelolosan SNBP-nya, artinya udah gitu ya, nggak mau diterima gitu ya kalau registrasi ulang. Oke, jangan lupa besok itu dimulai pada pukul 15.00 WIB ya. Bisa dicek mulai jam 3 sore ya. Tahap pertama ini ya ada pengisian data ya. Jadi siapkan datanya ya dari sekarang ya biar besok. Memang banyak teman-teman ya datanya yang perlu disiapkan, orang tua dan akademik juga ya. Dimulai tanggal 2 sampai 13 April ya. Ini nomor peserta SNBP ya, siapkan NISN, MPSN, NIK ya. Bisa dilihat NIK di kartu keluarga ya. Kemudian file foto nih ya, ketentuan fotonya 4x6 ya, warna backgroundnya biru nih ya, ada kodenya juga nih ya, spesifik 0090FF ya hashtagnya. Resolusi 400x600 pixel, nah ukuran maksimalnya 300 KB ya. Nanti takutnya kalau misalkan gagal upload ya teman-teman, itu berarti filenya terlalu besar. Kalian bisa di convert dulu gitu ya ukuran filenya, atau di screenshot fotonya gitu ya. Bisa JPG atau JPG. Nah, ketentuan pakaiannya pakai jas hitam, dasi hitam, dan kemeja putih ya. Dasi hitam panjang ya untuk laki-laki. Perempuan, nanti juga ada contohnya di bawah ya. Perempuan blazer hitam, dasi hitam panjang, kemeja putih, dan kerudung putih. Bagi yang berjilbab dimasukkan ke dalam blazer, tidak ada rambut yang keluar dari jilbab. Jilbab mengikuti petunjuk bentuk wajah, tidak terlalu menutupi pipi, masih memperhatikan bentuk telinga, dan tidak menggunakan jilbab variasi ya. Nah, ada contohnya. Nah, seperti inilah intinya ya. Nah, laki-laki yang ini wajah tersenyum dan tidak memperlihatkan gigi ya. Ini satu lagi yang perempuan, ini yang berjilbab. Nah ya, kayak kenal yang ini. Kemudian nah setelah badan ya bisa pakai kamera handphone aja gitu ya. Udah bagus juga ya sekarang. Bahu sejajar, tidak boleh miring ya. Pokoknya rapih lah ya, rapi, ganteng, karasep nih kalian. Rapih rambutnya lah laki-laki terutama nih ya. Nah, kayak gini ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Lalu dokumen yang bentuk file ya. Nah, jadi berbentuk file hasil pinai atau sudah di scan ya, atau sudah kalian foto di convert ke PDF gitu ya. Gitu. Kartu pelajar atau identitas yang mencantumkan NISN ya. Yang penting ada NISN-nya ya, kalau ada di jasa yang misalkan ada di rapot NISN. Nah, foto NISN-nya yang ada NISN-nya pokoknya. Kalau nggak ada kartu pelajar. Rapot semester 1 sampai dengan semester 5 ya telah delegalisasi oleh pihak berwenang. Jadi kalau delegalisir itu yang fotokopian ya sama pihak sekolah. Yang asli yang penting ada capan. Nah, kalau yang asli ada capnya kan. Nah, yang asli juga boleh biasanya. Kemudian surat keterangan berkenan baik dari sekolah yang menerangkan tidak terlibat penyalahgunaan narkoba. Nah, ini kalian bisa ke sekolah. Ini buat apa gitu? Buat apa gitu? Nah, ke sekolah. Nah, buat ini buat saya lolos SNBP gitu ya. Nah,
Kemudian surat keterangan sehat diserahkan ke klinik Unsil ya, bagi kalian yang dekat ya, ke Unsil di kampus 1 ya teman-teman ya. Bagi kalian yang jauh, lagi yang ada yang dari Sumatera juga ya, Papua juga ada ya. Jadi yang terdekat saja dengan di rumah kalau kalian jauh gitu ya ke Unsilnya. Kemudian KTP juga sudah punya ya, bukti kebersertaan asuransi kesehatan ya. Nah, bagi kalian yang di Perantimo tidak memiliki asuransi bisa ke klinik Unsil ya. Kemudian keterangan penghasilan kedua orang tua ya, atau orang lain yang membiayai, misalkan orang tua kalian udah tidak ada ya, tapi dia dibiayai misalkan sama kakek atau uwa atau paman dan sebagainya ya. Ini bisa juga ya dicantumkan. Nah, ini ada beberapa kategori, ada 4 ya. Surat keterangan penghasilan asli yang dilisi cap basah oleh pejabat yang berwenang. Format asli bukan fotokopi, paling lambat 1 bulan terakhir dari waktu upload, berarti bulan kemarin ya. Itu. Slip gaji asli bagi yang perusahaan instansi lainnya. Nah ya, 1 bulan terakhir sama lah ya. Nah, bagi kalian yang orang tuanya ASN ya, P3K dan sebagainya, ledger gajinya ya, itu harus dicap basah oleh pejabat yang berwenang, asli ya, bukan fotokopi. Oke, tidak pucat, tidak blur, tidak terpotong ya, masih utuh pokoknya ya. Kemudian bagi yang pensiun orang tuanya misalkan ya, SK pensiun asli yang direalisasi oleh cap basah oleh pejabat berwenang ya, bagi pensiunan PNS, TNI, Polri ya, gitu. Lanjut, kartu keluarga ya, minimal ya, ini minimal ya 2025 1 Januari. Jadi boleh juga. Jadi yang terakhir di 2025, jadi kalau 2026 itu nggak bisa kayaknya. Jadi yang 2024 sana 2023 itu 2023 2020 bisa ya, bisa teman-teman ya. Yang terakhir dengan digital dengan format asli ya, harus terbaca semuanya pokoknya kakak itu ya, kartu keluarga ya, bisa tanyakan ke orang tua. Kemudian bukti pembayaran listrik atau pembelian token dan telekomunikasi ya. Nah, token listrik paling lambat 2 bulan terakhir ya, Februari dan Maret ya. Struknya atau bisa kalian cek ya di aplikasi PLN. Kalau misalkan nggak ada yang yang bulan kemarin 2 bulan terakhir berapa sih, lupa lagi, nggak disimpan struknya, coba login di aplikasi PLN ya, supaya tahu ada, biasanya ada sih ya. Serta harus jelas, tidak pucat, tidak blur ya gitu. Mengisi data jumlah penerangan yang terdapat pada rumah, kemudian mengisi bukti biaya rata-rata pulsa, tagihan telepon satu keluarga biasanya berapa, internet, tagihan internet satu keluarga berapa ya, misalkan kalian pakai wifi berapa gitu, atau paket data berapa ya. PBB, SPPT, PBB tahun 2025 ya. Nah, bisa tanyakan ke orang tua ya. Bukti setoran pajak bumi dan bangunan ya. Tanyakan ke orang tua guys, mana mau dipoto gitu ya. Lanjut, nah ini untuk KIP kuliah ya, foto keluarga untuk KIP kuliah. Kemudian untuk yang poin K sama L juga ya, ini untuk KIP kuliah ya. Jadi dipoto ya kartu peserta KIP-nya buat kalian yang sebagai calon pelamar KIP ya, pelamar KIP. Jadi ini akan diverifikasi juga ya pas pendaftaran ulang sekarang gitu ya, untuk lulus diterima tidaknya KIP kuliahnya gitu ya. Selanjutnya teman-teman, bukti setoran pajak kendaraan bermotor roda 2 tahun 2025 ya, bagi kalian yang punya motor ya. Terus bagi kalian yang punya mobil ya, 2025 juga. Kondisi rumah, kepemilikan rumah dibuktikan dengan bukti yang ditangani oleh keterangan kepemilikan rumah dan oleh pihak berwenang. Data rumah lainnya, data rumah lainnya nih ya, nanti banyak lah ya, kayak ini ya, foto panoramik ruang tamu ya, foto dapur, ruang makan, ruang tengah, kamar mandi, teras, halaman belakang ya, lingkungan rumah nih ya, taman, pagar, selokan air, jalan gang masuk dan sebagainya ya. Peralatan rumah, data MCK tuh ya, terus surat bukti kepemilikan aset juga ya, surat pernyataan kasihan dokumen ya,
Nah, nanti ini ya surat pernyataan keaslian dokumen ini biasanya di-download ya. Jadi di website daftar ulang nanti di-download. Lalu kalian cetak ya. Atau misalkan online ada e-materai, sekarang ada e-materai. Di sebelah kiri itu ya, tidak menyentuh e-materai. Dibubuhkan setelah ditandatangani terlebih dahulu, jadi tanda tangan dulu baru e-materai. Nah, kalau misalkan ini itu di print dulu ya, materai beli dulu gitu ya, fotokopian, tanda tangan, harus menyentuh kertas dan materai ya, jadi ada yang menyentuh ke materainya gitu ya. Itu ya teman-teman, paham kan ya? Bisa dibaca ulang kalau belum paham. Kalau ada yang ditanyakan boleh tulis di kolom komentar ya. Lanjut. Nah, semua data yang tadi ya, dokumen di atas itu diunggah ya secara online, jadi pendaftarannya secara online teman-teman ya. Dimana? Nah ya ini ya, di website pmb.unsir.ac.id ya. Kalau misalkan websitenya belum bisa diakses, tunggu dulu gitu ya. Kemudian data dan dokumen yang telah diisikan pada sistem pendaftaran akan dilakukan validasi ya. Jadi kalau kalian sudah melakukan semua proses penguploadan dokumen, akan divalidasi oleh tim. Hasil dari validasi akan dikomunikasikan kepada peserta melalui email ya yang terdaftar. Jadi teman-teman harap cek emailnya dan aktif ya, dan ada di handphone misalkan ya. Jadi kalau ada notifikasi bisa tahu gitu ya. Kemudian setelah hasil validasi dan verifikasi dinyatakan lengkap, pelaksanaan melakukan registrasi ke tahap penetapan dan pembayaran UKT ya. Jadi tahap selanjutnya adalah UKT ya, pembayaran UKT teman-teman ya. Nah ini poin G angka 1 nih ya. Oh, poin G dan L ya, pejabat yang di bagian. Nah, Kak gimana kalau orang tua saya jualan usaha gitu ya, nggak ada slip gaji, pekerja buruh dan sebagainya gitu ya. Nah, bagi pelaku wirausaha atau pekerja lainnya yang tidak dapat dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan dari pimpinannya, harus dibuat surat keterangan penghasilan dari desa ya, kelurahan, dan ditangani oleh serta berstempel basah oleh kepala desanya ya, atau minimalnya oleh sekretaris desanya, bisa juga ya, minimal sekretaris desa, kalau enggak kepala desanya. Jadi kalian harus segera ke besok nih ya, ke ini dulu, ke kalau misalkan ini ada dokumen-dokumen yang perlu tanda tangan ke kepala desa gitu ya, ke kelurahan dulu gitu. Lanjut ya, poin I dan J, wajib DKB memiliki merupakan hak milik orang tua, wali atau orang lain yang membiayai kuliah ya. Poin K dan L khusus pelamar KIP kuliah nih ya. Nah selanjutnya ya, itu sampai tanggal 13 ya. Jadi harap jangan telat atau lupa ya. Makanya kasih tahu infonya ke teman-temannya biar enggak kelupaan gitu ya. Selanjutnya di tahap pembayaran uang kuliah tunggal ya, UKT biaya semesteran. Jadi kalau di PTN itu namanya UKT teman-teman ya. Mulai tanggal 15 sampai dengan 24 April ya, mulainya sama di pukul 15.00. Nah yang perlu diperhatikan ya, pertama, setiap peserta wajib melakukan pembayaran UKT sesuai dengan nominal yang telah ditentukan. Peserta calon penerima KIP akan diseleksi kembali ya. Nah, diverifikasi kembali sesuai kuota KIP kuliah yang tersedia ya. Jadi nanti kemungkinan ada juga yang tidak lolos KIP kuliahnya bagi kalian pelamar KIP K ya. Poin 3 ya. Tuh, yang masuk kuota seleksi tidak wajib melakukan pembayaran UKT ya. Jadi kalau kalian masuknya udah tervalidasi lolos seleksi KIP-nya oleh PTN, jadi kalian tidak perlu melakukan pembayaran UKT alias KIP-nya diterima. Nah, kalau misalkan kalian pelamar KIP ya, tidak lolos seleksi ya, maka diwajibkan kalian akan mendapatkan UKT kelompok berapa gitu ya, akan muncul UKT-nya kalau misalkan KIP kuliahnya nggak lolos. Oke. Kemudian pembayaran UKT dibayarkan melalui virtual account BNI setiap calon mahasiswa. Nah, pakai virtual account ya teman-teman, ingat BNI nanti juga akan muncul
nama kalian, jadi pastikan ini benar ya. Gitu. Kemudian penerbitan nomor pokok mahasiswa ya. Nah, berarti nanti kalau misalkan kalian sudah membayar UKT, tahap selanjutnya adalah kalian akan mendapatkan nomor pokok mahasiswa NPM ya. Jadi sudah dinyatakan sebagai calon mahasiswa Universitas Siliwangi kalau sudah dapat NPM ya. Nanti resminya jadi mahasiswa Unsir itu setelah ospek ombus ya teman-teman. Itu nanti juga bisa beli perlengkapan ombus ospek lewat Akang juga ya, bisa lebih murah guys. Gitu. Lanjut. Nah, setelah itu ya kontrak kartu rencana studi ya. KRS ya teman-teman. Jadi sistem untuk pengontrakan akademik ya kuliah di PTN itu KRS ya. Nah, peserta yang telah melakukan NPM telah dilantik menjadi mahasiswa Universitas Siliwangi diwajibkan mengontrak mata kuliah. Nah, nanti ini ya setelah ombus biasanya. Pokoknya kalian nanti akan diumumkan di halaman unsil.ac.id. Nah, kalian mulai pantau websitenya unsil.ac.id ya. Gitu. Lanjut, perlu diperhatikan ya, peserta calon penerima KIPK yang masuk kuota seleksi ditetapkan kemudian menjadi penerima kuliah setelah melalui proses verifikasi dokumen ya dan atau hasil home visit ya. Jadi juga nanti akan ada pengecekan langsung ke rumah. Kemudian apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak melakukan registrasi pengisian data dan pembayaran UKT, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri ya sebagai calon mahasiswa Unsil. Jadi kalau kalian udah lolos SNBP nggak daftar ulang, itu sama dengan mengundurkan diri ya. Dan itu berarti kalian nggak bisa daftar SNBT dan juga seleksi mandiri ya sesuai dengan peraturan SNPMB 2026 sekarang. Kemudian biaya yang telah dibayarkan pada saat pembayaran UKT tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun. Nah, sebagai catatan ya, jadi kalau kalian nih udah keterima sekarang ya, lolos verifikasi data, dokumen dan sebagainya. Nah, kalau kalian sudah bayar UKT itu nggak bisa dikembalikan. Artinya, misalkan nih, sekarang kan April ya untuk bayar UKT, pas Juni misalkan, nggak jadi kuliahnya gitu ya. Padahal UKT udah masuk, nah itu mau dikembalikan udah nggak bisa. Jadi harap diskusikan dengan orang tua gitu ya, perihal jurusan yang diterima, perihal UKT-nya juga ya, agar nanti ya tidak ada kendala ini yang udah fix gitu ya, mau ke Unsil ya daftar ulang bayar UKT ya, karena kalau udah bayar UKT tidak dapat dikembalikan ya dengan alasan apapun. Selanjutnya, nah pantau infonya di unsil.ac.id dan pmb.unsil.ac.id ya, ingat jangan lupa. Nah, bagi ada yang ditanyakan ya bisa WA nih ya ke nomor yang ini nih ya pada jam. Jadi kalau ada yang ditanyakan tentang dokumen dan sebagainya daftar ulang, nah WA ini ya. Gitu teman-teman ya. Jika ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa follow @unsil.story dan TikToknya juga dan YouTube Info Bina Indonesia ya teman-teman. Jangan lupa subscribe juga. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Ya, jangan lupa bagikan video ini ke teman kalian. Ya, terus jangan lupa share juga ya. Terima kasih ya. Jangan lupa infokan untuk teman-temannya yang lolos SNBP ya, karena wajib melaksanakan daftar ulang ya. Terima kasih. Sekian ya. Selamat beristirahat teman-teman dan jangan lupa daftar ulang ya. Ingat timelinenya, ingat jadwalnya ya. Sekarang kalian udah sebagai calon mahasiswa ya, jadi harus gerak cepat nih ya. Walaupun banyak nih ya dokumennya, satu-satu gitu ya, cicil. Segera dulu siapin dulu dokumen-dokumennya apa aja nih ya. Baru buka laman pendaftaran ya, supaya nggak ribet nih. Tuh ya gitu ya. Selamat mengerjakan ya untuk daftar ulangnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.